Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Sulistianingrum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi pada modul 2.1 yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan anak, yaitu karakteristik, gaya belajar, minat anak, kekuatan anak, atau keterampilan anak. Di dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita seringkali muncul pertanyaan di benak kita. Bagaimanakah karakteristik setiap anak di kelas kita? Tahukah kita apa kekuatan mereka? Bagaimana gaya belajar mereka? Apa minat mereka? Siapa yang memiliki keterampilan menghitung paling baik di kelas kita? Siapa yang paling menyukai kegiatan kelompok? Siapa yang justru selalu menghindar saat bekerja kelompok? Siapakah yang level membacanya paling tinggi? Siapakah murid yang masih perlu dibantu untuk meningkatkan keterampilan memahami bacaan mereka? Bahkan, siapa yang paling senang menulis dan siapa yang senang berbicara? Nah, dengan berbagai karakteristik yang dimiliki murid di kelas, seyogyanya semua terfasilitasi karena adil tidak harus sama. Ada beberapa jenis diferensiasi yang akan membantu kita memahami arti diferensiasi lebih lanjut. Kita melihat di sini ada beberapa jenis diferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten itu sendiri adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Pembelajaran bisa disesuaikan dengan keinginan anak seperti gaya belajar visual, yang lebih suka materi dalam bentuk gambar. Anak dengan gaya belajar auditori, di mana anak lebih suka materi dalam bentuk video. Atau gaya belajar kinestetik, di mana anak lebih senang belajar melalui praktek langsung. Diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi materi. Proses pembelajaran bisa dengan kegiatan berjenjang, misalkan pembelajaran dilakukan dengan tantangan yang berbeda-beda. Pertanyaan pemandu sesuai dengan minat dan level mereka, membuat agenda individual, tugas umum, dan juga tugas individu. Memvariasikan lama waktu sesuai kemampuan masing-masing. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk merujuk pada strategi memodifikasi produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Hasil ini berupa PPT, video, karikatur, naskah, dan lain-lain. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan tahapan berikut. 1. Menentukan tujuan pembelajaran. 2. Memetakan kebutuhan belajar murid, mulai dari kesiapan belajar, minat, profil belajar. 3. Menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Apakah assessment of learning, assessment for learning, atau assessment as learning. Yang keempat, menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan, yaitu tentang diferensiasi konten, proses, dan produk. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Guru melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Kita tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Dalam hal ini, maka guru sudah melakukan pemetaan perihal kesiapan. Lalu,
Tugas-tugas tersebut dapat memacu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid. Dalam hal ini, maka guru sudah melakukan pemetaan perihal minat murid. Dan jika tugas itu memberikan kesempatan bagi murid untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai, maka dalam hal ini, guru sudah melakukan pemetaan perihal profil belajar. Maka, tampak jelas di sini bahwa pembelajaran diferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan dapat membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Bagaimana kita melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Dapat kita lihat di sini ada segitiga piramida. Yang paling bawah, kita melihat pondasi dari pembelajaran berdiferensiasi, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita tahu salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran menggunakan sistem Among, di mana guru harus menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Selain itu, proses pembelajaran juga harus menghamba kepada murid. Hal ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi bahwa guru harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid yang sangat kompleks. Untuk itu, guru harus memiliki nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid sebagai modal dalam pengimplementasian pembelajaran yang berpusat kepada murid. Guru penggerak memiliki peran yang mendukung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Adapun peran tersebut adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Semua upaya ini dilakukan guru untuk mencapai visi dalam melakukan perubahan positif dalam pembelajaran yang berpihak kepada murid. Di antara usaha untuk mencapai visi yaitu melakukan pendekatan inquiry apresiatif dengan teknik bagja. Dari sana kita akan bisa melakukan perbaikan berdasarkan analisa kebutuhan, sehingga kita dapat mengoptimalkan peran kita dalam pemenuhan kebutuhan murid dan pendampingan pembelajaran murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran berdiferensiasi inilah, kemudian akan terbentuk budaya positif di sekolah. Budaya positif terbentuk atas nilai-nilai, keyakinan, serta kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif tidak dapat berdiri sendiri dalam budaya ajar, tetapi terintegrasi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.